Baik, selamat malam Bapak. Jadi saya di sini Bernardus Prawira Jatinugroho dengan NIM 10 20 62 400 149. Saya ingin menjelaskan hasil pekerjaan saya untuk basis data basis data tugas UTS ini. Izinkan saya menjelaskan pekerjaan saya. Pertama saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Adam sebagai seorang manajer di rumah sakit Bakti Sehat berencana mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi pembayaran pasien yang dinamai pembayaran sehat. Sistem ini akan mencatat berbagai jenis layanan dan item yang dikenakan biaya pada pasien, seperti pembelian obat, penyewaan kamar rawat inap, tindakan medis, dan biaya operasi. Setiap jenis layanan dikategorikan ke dalam kelompok tertentu. Misalnya, kategori tindakan medis dapat mencakup konsultasi dokter, pemeriksaan laborat, dan operasi. Setiap layanan atau item hanya termasuk dalam satu kategori. Selain itu, setiap item atau layanan dapat terkait dengan satu unit atau bagian rumah sakit yang menyediakannya, seperti apotek, rawat inap, laboratorium, atau bedah. Unit-unit ini dapat menyediakan berbagai layanan atau item berbeda. Contohnya, unit apotek bisa menyediakan bermacam-macam obat dari berbagai merek seperti Kimia Farma, Dexamedica, atau Kalbe. Manajemen rumah sakit juga ingin memantau setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien, termasuk waktu transaksi dari jam sampai menit, serta rincian daftar item atau layanan yang sudah dibayarkan. Dalam satu transaksi, seorang pasien dapat membayar beberapa layanan sekaligus dalam satu kode transaksi. Sebaliknya, satu layanan juga bisa digunakan dan dibayar oleh beberapa pasien. Misalnya, kamar kelas 1 dapat dibayar oleh pasien A, B, dan C. Jadi ada beberapa soal yang sudah disediakan dari Bapak. Itu yang pertama ada rancang ERD dengan aturan CLO 03. Setiap entitas dan relasi mempunyai atribut kunci utama. Lalu yang B itu mentransformasikan ERD menjadi relasional model. Yang C membuat sebuah skripsi DDL dari hasil relasional model. Dan yang D buat sebuah operasi DML untuk insert data setiap tabel minimal 5 record dan lakukan operasi. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan bagian tahap perancangan tugas saya. Pertama dimulai dari ERD terlebih dahulu. Jadi pada ERD sendiri itu saya ada menggunakan beberapa elemen-elemen utama, yaitu pasien, ada transaksi, layanan, kategori, detail transaksi, lalu ada item unit dan unit. Baik, jadi nantinya itu pada bagian pasien itu ada ID pasien dan nama pasien. Nah, untuk foreign key-nya ada pada ID pasiennya. Lalu selanjutnya setelah pasien, urutan saya lanjut ke transaksi. Pada transaksi itu ada ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi.
Nah, di bagian transaksi ini ada satu foreign key dan satu primary key. Jadi untuk primary key-nya itu ada di ID pasien, dan untuk foreign key-nya itu ada di bagian transaksi. Lalu selanjutnya ada detail transaksi. Pada bagian detail transaksi itu memiliki dua primary key dan satu foreign key. Untuk foreign key-nya adalah ID detail, dan dua foreign key-nya adalah ID transaksi dan ID layanan. Untuk duanya jumlah dan total. Lalu setelah detail transaksi, saya lanjutkan urutan saya ke bagian layanan. Dan pada bagian layanan itu saya ada satu foreign key dan satu primary key. Untuk foreign key-nya itu adalah ID layanan, dan primary key-nya adalah ID kategori. Dan yang dua adalah nama layanan dan biaya layanan. Lalu pada bagian layanan itu dilanjutkan urutannya ke bagian kategori. Layanan ke kategori itu memiliki satu foreign key, yaitu ID kategori, dan yang satu lagi itu nama kategori, namun bukan foreign key. Lalu pada bagian layanan itu ada anggotanya atau cabangnya, yaitu item unit. Nah, di item unit ini memiliki dua primary key dan satu foreign key. Untuk primary key-nya adalah ID unit dan ID layanan, dan untuk foreign key-nya adalah ID item unit. Lalu lanjut setelah item unit adalah unit. Untuk unit di sini ada ID unit dan nama unit, dan untuk ID unitnya adalah foreign key. Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah keterangan-keterangan dari diagram yang saya buat. Jadi pada bagian pasien itu nantinya akan berisi tentang data diri mengenai pasien-pasien. Ada nama pasien, ID pasien, alamat, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan pasien. Lalu untuk transaksi, yaitu untuk menyimpan data transaksi yang telah dilakukan oleh pasien itu sendiri, dari nomor transaksinya, jumlah nominal, kapan transaksi dilakukan, dan lainnya. Lalu pada bagian detail transaksi, itu fungsinya untuk menyimpan detail pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Jadi akan lebih terperinci lagi pada bagian di mana dia membayar, terus berapa jumlahnya, berapa totalnya, seperti itu. Lalu untuk pada bagian layanan, di layanan ini akan menyajikan beberapa layanan dari rumah sakit itu sendiri untuk para pasien. Jadi nantinya akan ada nama-nama layanannya apa saja, kelas-kelas layanannya, dan juga harga-harganya, seperti itu. Lalu di bagian kategori itu untuk menampilkan kategori layanan yang diberikan. Jadi kategori layanan nanti akan diberikan sesuai dengan kelas yang sudah dibayar oleh pasien, yang sudah dibayar oleh pasien. Lalu adalah item unit. Jadi di item unit ini adalah data yang dimiliki oleh rumah sakit itu sendiri, dan di sini nanti akan menyimpan ID unit, ID layanan, ID unit dan ID layanan.
Lalu yang terakhir adalah unit, yaitu untuk menyimpan data dan layanan apa saja yang disediakan oleh unit rumah sakit. Lalu kita beralih ke relasi. Untuk di relasi sendiri, saya akan memberikan runtutan urutannya dari pasien ke transaksi. Pasien ke transaksi adalah one to many, yaitu satu pasien dapat melakukan banyak transaksi dan relasinya adalah melakukan. Jadi pasien satu ini akan melakukan banyak transaksi, entah di bagian fasilitas atau bagian obat-obatan atau bagian mungkin memilih tipe perawatan dan yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah transaksi ke detail transaksi. Jadi sifatnya transaksi ke detail transaksi adalah one to many, karena transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Jadi maksudnya adalah ketika satu orang bertransaksi, apa yang dipilih, apa yang dibayar, itu nantinya akan memiliki banyak runtutan dari detail transaksinya itu sendiri. Lalu lanjut ke bagian detail transaksi ke layanan. Jadi pada bagian detail transaksi ke layanan itu hubungannya adalah one to many, yaitu satu layanan itu dapat muncul di banyak detail transaksi. Untuk relasinya sendiri adalah menerima. Jadi satu layanannya itu nanti akan menerima banyak Jadi satu detail transaksi nantinya itu akan menerima banyak layanan dari rumah sakit. Jadi tergantung dari jumlah yang dibayarkan, jumlah yang dipilih, seperti itu dari pasien. Lanjut dari layanan menuju kategori. Nah, setelah tadi untuk hubungannya sendiri adalah one to many. Jadi satu kategori itu dapat mempunyai banyak layanan. Nah, ini jadi maksudnya adalah ketika tadi sudah mendapatkan atau sudah muncul detail transaksinya, itu kan akan muncul layanan. Nah, setelah layanan itu kan nanti langsung menuju ke kategori. Nah, di kategori ini itu menyesuaikan dengan layanan, sesuai dengan layanan apa yang dipilih, layanan mana yang dipesan, seperti itu. Dan untuk relasinya sendiri adalah pengelompokan. Lanjut, setelah ke layanan itu kan tadi bercabang, yaitu ke unit. Nah, untuk hubungannya sendiri adalah many to many. Karena apa? Karena jadi satu dari banyaknya layanan itu juga memiliki banyak unit, jadi setara seperti itu. Dan untuk relasinya adalah menyediakan. Lalu lanjut ke unit ke item unit. Jadi ini juga sama relasinya many to many. Untuk relasinya menyediakan, seperti itu. Lanjut ke bab 2, ada di relasional model. Untuk relasional modelnya saya sudah tampilkan di sini. Jadi ini sesuai dengan ERD yang saya bikin pada bab 1 di atas, seperti ini. Lalu kita lanjut. Jadi di sini nantinya ada pasien, tabel-tabel yang berisikan ID dan juga nama-namanya. Seperti misalnya di pasien. Di ID pasien ini kita menggunakan pencontohan nomor P01, P02 sampai seterusnya. Namanya ada Rahmat, Asep, Raisa, Bayu, Fajar. Ini dikelompokkan sesuai nama sesuai dengan ID-ID-nya. Lalu lanjut ke bagian kategori. Di kategori ini juga sama. Kita menggunakan penomoran yang sama. Bedanya kita menggunakan yang tadi di pasien itu P, kalau di kategori itu K. Sama K01, K02, K03 dan sampai seterusnya. Itu nama kategorinya, ada obat, ada rawat inap, tindakan medis, operasi dan laboratorium. Lalu untuk unit ini juga sama seperti di atas. Untuk pencontohan namanya menggunakan U01, 02, 03 dan seterusnya.
Itu ada apotek, ada rawat inap, ada laboratorium, ada bagian bedah, dan ada bagian radiologi. Lanjut ke bagian layanan. Di bagian layanan sama, di bagian ID layanan L menjadi simbolnya L01, L02 sampai seterusnya. Untuk nama obatnya, nama layanannya mohon maaf, itu ada obat paracetamol, yang kedua ada rawat inap, yang ketiga ada biaya tindakan medis, yang keempat ada operasi ringan, yang kelima ada tes darah. Lalu untuk biaya sendiri untuk paracetamol adalah 20.000, kamar rawat inap itu 140.000, biaya tindakan medis adalah 100.000, operasi ringan adalah 300.000, tes darah yaitu ada di 50.000. Lanjut di bagian sebelahnya itu ada ID kategori. Nah, untuk ID kategorinya sendiri itu menyesuaikan dengan ID kategori yang sebelumnya yang sudah ditulis. Jadi ini menyesuaikan saja, bisa diacak juga seperti itu. Lalu lanjut di bagian item unit. Di bagian item unit ini kebetulan langsung menggunakan nomor ID-nya, langsung 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk ID layanannya itu menggunakan seperti layanan yang di atas, menggunakan L01, L02, 03, dan seterusnya. Lalu di bagian unit juga sama, yaitu menggunakan pemisahan U01, 02, 04, 03, dan selanjutnya. Lalu lanjut di bagian transaksi. Transaksi juga sama, menggunakan pemisahan T001, T002, dan seterusnya. Lalu ID pasien menyesuaikan sama seperti yang di atas, dan ada bagian waktu transaksi. Nah, waktu transaksinya contohnya seperti yang pertama itu adalah 2024 bulan 3 tanggal 10. Itu ada di jam 7 malam lewat 11.30 detik. Lalu lanjut di bagian pasien yang kedua itu ada di 2024 bulan 3 tanggal 10 juga, namun di jam yang berbeda, yaitu jam 8 malam jam 8 malam lewat 12 menit 10 detik. Lanjut di bagian pasien yang ketiga itu ada 2024. Nah, ini berbeda, 2024 bulan 4 tanggal 1. Jadi dia melakukan transaksi pas di jam 10 pagi. Untuk pasien yang keempat itu ada di 2024 sama bulan 4 tanggal 5. Dia melakukan transaksi di jam 9 pagi lewat 15.20 detik. Lalu untuk yang di bagian yang kelima itu di 2024 bulan 4 sama, tapi di tanggal 7 dia melakukan transaksi itu di jam 1 siang lewat 45 menit. Oke, lanjut di bagian detail transaksinya. Nah, ini detail transaksi kita akan mencatat keseluruhannya dari ID detail. ID detail itu miliknya sendiri, detail. ID transaksi itu transaksi yang sudah dilakukan, dimasukkan dalam tabel sini. ID layanan juga, layanan yang dipilih, dan jumlah berapa banyak sih yang sudah dibayarkan atau sudah dipilih atau sudah masuk atau sudah dikonfirmasi, seperti itu. Dan di sampingnya itu ada bagian total. Total adalah bagian hitung akhirnya. Nah, yang seperti yang pertama ini ada 40.000, ada yang 140.000, 280.000, 100.000, dan 50.000, seperti itu. Lalu lanjut di bagian bab ketiga, DDL dan DML. Di sini untuk membuat DDL dan DML saya menggunakan coding yang sesuai dengan SMPP. Saya buat menggunakan MySQL di SMPP. Yang pertama itu membuat tabel pasien terlebih dahulu, yaitu ada di create table, lalu masukkan ID pasien, nama pasien, dan primary key-nya. Lanjut di bagian yang kedua, yaitu membuat tabel kategori. Itu saya pertama membuat create table dulu seperti biasa. Create table kategori, terus ID kategorinya, nama kategori, lalu ke primary key-nya. Terus diisi dengan ID kategori, menyesuaikan. Lalu lanjut ke bagian membuat tabel layanan. Sama, kita membuat tabel layanan dulu, create tabel layanan. Lalu ada ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID kategori,
primary key, index, constraint, foreign key, reference, on delete, restrict, on update, cascade. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, itu membuat bagian di table unitnya, yaitu membuat create table, ID unit, nama unit, dan primary key. Dan lanjut create table, untuk table item unit, yaitu membuat item unitnya, yaitu yang pertama membuat create table item unit, ID, lalu yang selanjutnya ID item unit, ID layanan, ID unit, lalu primary key, index lagi, terus constraint, foreign key, reference, on delete, on update, dan constraint. Oh ya, dan di bawahnya juga ada lagi, yaitu foreign key diisi dengan ID unitnya, reference, on delete, restrict, on update, cascade, dan ditutup. Lalu membuat tabel transaksi. Di bagian membuat tabel transaksi itu ada bagian create table, yaitu ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, primary key, index, constraint, foreign key, reference, on delete, restrict, on update, cascade. Lalu yang ketujuh di bagian detail transaksi, yaitu pertama juga sama, membuat table, create table, ID detail, ID transaksi, ID layanan, jumlah, total, primary key, index, constraint, foreign key, on delete, on update, constraint, foreign key, reference, on delete, dan on update kembali. Lalu pada bagian di DML nya, jadi ini saya ada insert ke pasien, nama pasien, dan ini ada macam-macam nama pasiennya. Yang untuk P01, P02 itu ID-nya, dan Dani Nindi Raisaba itu nama-nama pasiennya. Nah, lalu untuk di kategori juga sama. K itu nama ID-nya, K01, K02, K03. Lalu di bagian obat rawat inap, tindakan medis, operasi, laboratorium, itu adalah kategorinya. Lalu pada bagian insert into unit, itu yang bagian U01, U02, U03 itu adalah bagian ID-nya. Lalu untuk bagian apotik, rawat inap, laboratorium, bedah, dan radiologi adalah unitnya. Lalu lanjut ke bagian layanan. Layanan juga sama, ada kode ID-nya, yaitu L01, L02, L03, dan selanjutnya. Lalu pada bagian layanan ada obat paracetamol, kamar rawat inap, biaya tindakan medis, operasi ringan, tes darah, seperti itu. Disertai dengan harga-harganya dan juga ID kategorinya. Lalu ada bagian item unit. Di bagian item unit itu pastinya yang pertama ada ID item unit itu sendiri, lalu ada ID layanan dan juga ID unit, seperti itu. Lalu dilanjut dengan transaksinya. Di bagian transaksi ini juga sama, ada T001, T002, T003 itu sama, itu bagian ID dari transaksi itu. Lalu P itu P01, P02, P03 adalah bagian dari ID pasiennya. Dan untuk yang 2024 03 10 jam 19 10 30 itu adalah waktu transaksi dilakukan. Lalu lanjut ke bagian detail transaksi. Yang pertama pastinya ada ID detail transaksinya itu dulu, menggunakan penomoran yang biasa. Lalu memasukkan bagian ID-nya transaksi biasa, bukan yang detail. Lalu dimasukkan juga ID dari layanan, lalu dimasukkan dari jumlah dan totalnya, seperti itu. Jadi ini urut seperti ini yang ada di dalam kurung sudah dituliskan ID pasien, nama pasien, dan nanti sintaknya ini nanti menggunakan ya contohnya seperti ini. Jadi diisi sesuai dengan urutannya. Kalau ID pasien ya diisi di bagian ID pasien, lalu di koma, lalu nama pasien. Begitupun selanjutnya, seperti itu. Dan lanjut di sini ada bagian terakhir, yaitu normalisasi. Jadi ini keseluruhannya dari ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Jadi ini adalah keseluruhan dari hasil yang sudah dikerjakan di atas. Jadi ini
istilahnya pentotalan atau pencatatan menggunakan tabel. Jadi ada ID transaksi, pastinya ID-nya transaksi, pasien untuk ID pasien, nama pasien yaitu nama pasien dia sendiri. Waktu transaksi itu ada ya waktunya pasien itu bertransaksi, ID layanannya, nama layanan, biayanya, jumlah dan total. Dan ini sudah diurutkan semuanya. Jadi untuk yang utama itu memang menggunakan di ID transaksi terlebih dahulu, lalu baru ke pasien, dan diakhiri dengan total yaitu semua yang sudah dipesan oleh pasien, seperti itu. Lalu mungkin di sini ada bagian 2NF atau second normal form, yaitu atribut non kunci tergantung pada kunci utama, yaitu data-data yang dipecah. Seperti yang pertama ada di tabel ini, tabel pasien, ada di tabel layanan seperti ini, lalu tabel transaksi, terus detail transaksi, dan ada bagian juga third normal form, yaitu nama pasien tidak berada lagi di tabel transaksi, terus biaya layanan tidak tersimpan di tabel yang detail. Untuk yang semua atribut itu bergantung pada kunci utama tabelnya masing-masing dan tidak tergantung secara transitif pada atribut non kunci lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya tutup. Terima kasih dan selamat malam.